Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi transformasi. Pada kali ini kita membahas translasi atau pergeseran. Translasi itu adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi yang bisa kita pindahkan ini bisa titik saja, bisa garis atau bisa bidang, misalnya segitiga, segi empat, dan lain-lain. Kemudian kita akan mencari koordinat titik bayangannya. Bisa kita tulis di sini x aksen, y aksen itu nanti sama dengan x, y ditambah a, b. X aksen, y aksen itu nanti sama dengan x tambah a, kemudian koma y tambah b, di mana x aksen dan y aksen adalah titik dari bayangan, x dan y adalah titik asal, dan sedangkan a, b itu adalah vektor translasi yang kadang ditulis juga dengan t sama dengan a, b. A itu adalah pergeseran atau perpindahan sejauh a langkah, bisa ke kanan atau ke kiri. Kalau positif A-nya berarti bergesernya ke sebelah kanan, kalau negatif berarti ke sebelah kiri. B itu pergeseran ke atas atau vertikal, ke atas atau ke bawah. Ketika positif dia bergeser ke atas, dan ketika negatif dia bergeser ke bawah. Kita lihat ilustrasi pada gambar, misalkan ada sebuah bidang segitiga yang kita geser, anggaplah bidang yang jelas ini merupakan aslinya, anggaplah ini titik A, berarti ketika digeser ke bawah, ke kiri dan ke bawah, dia ada titik A aksen sebagai bayangan. Kalau ini kita tulis titik B, berarti ini adalah titik B aksen. Terus ketika ini titik C, maka ini titik C aksen. Jadi A, B, C adalah koordinat titik asal, sedangkan A aksen, B aksen, dan C aksen adalah koordinat dari bayangan. Beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan bahwa objek yang ditranslasikan itu tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Seperti yang terlihat pada gambar, bentuknya tetap segitiga, ukurannya sama. Kemudian objek yang ditranslasikan itu pasti mengalami perubahan posisi karena kita menggeser arahnya. Kita lanjutkan dengan contoh 1. Diketahui sebuah titik A itu dengan koordinat 2, negatif 3, yang tentukanlah bayangan jika ditranslasikan oleh T sama dengan 3,4. Berarti kita akan mencari titik A aksen, seperti yang sudah kita tadi bahwa A aksen itu sama dengan koordinat awal x, y ditambah a, b. X, y kita itu berarti 2, negatif 3 ditambah 3,4, atau kita masing-masingkan, berarti 2 tambah 3 di koma negatif 3 tambah 4. Jadi ini ya, 2 tambah 3, kemudian negatif 3 tambah 4, sehingga menghasilkan A aksen sama dengan 2 tambah 3, 5, negatif 3 tambah 4 yaitu 1. Jadi bayangan yang dihasilkan yaitu pada koordinat 5,1 dengan translasi 3,4. Berikutnya kita lihat contoh 2. Contoh 2, geserlah titik A sejauh 5 satuan ke kanan. 5 satuan ke kanan, lalu geser sejauh 3 satuan ke atas. Ini artinya translasinya nanti yaitu 5, 3. Berarti 5 ke kanan dan 3 ke atas. Nah, kita gambarkan nanti dengan A aksen, lalu kita lakukan untuk B dan C. Nah, sekarang kita lihat titik A kita. Kemudian kita melangkah sejauh 5 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Berarti inilah titik A aksen kita nanti. Selanjutnya titik B juga 5 satuan ke kanan, dilanjutkan dengan 3 satuan ke atas. Jadi di sini nanti titik B aksen kita. Dan titik C, 5 satuan ke kanan juga, lalu 3 satuan ke atas di sini. Ini tadi 5 ke kanan,
3 ke atas. Inilah titik C aksen kita. Lalu kita hubungkan menjadi sebuah bidang A, titik A, kita hubungkan ke B, lalu ke C. Jadilah sebuah segitiga yang sama. Sekarang kita lihat koordinatnya. Kita lengkapi tabel tadi. A kita itu 2,5, B kita itu 1,1 ya. Berarti B 1,1. Kemudian C kita 5,6. Tinggal kita baca grafiknya. Lalu transformasinya tadi 5,3, berarti ini semuanya tambah 1, yang B lagi. 1 tambah 5, kemudian 1 tambah 3, berikutnya yang C 5 tambah 5, kemudian 6 tambah 3. Kita jumlahkan 2 tambah 5, untuk yang A aksen berarti 7,8. Kita cek apakah ya 7,8. 7,8 benar, yang ini yaitu 7,8. Kemudian yang B nanti 6,4. Kita cek apakah B 6,4 ya, berarti ini nanti B sama dengan 6,4. Lalu yang C 5 tambah 5 10, 10,9. Nah, yang C 10,9. Jadi itulah koordinat bayangan dari segitiga yang kita geser dengan translasi 5,3. Kita lanjutkan contoh 3. Titik P aksen 2,-4 adalah bayangan dari titik P 3,5. Yang ditanyakan berapakah translasi T-nya. Jadi sekarang kita tahu bahwa tadi P aksen itu sama dengan P tambah T. Berarti bayangan adalah titik awal tambah translasinya. Kemudian berarti kalau mencari translasi nanti ya tinggal kita kurangi aja P aksen kurang P sama dengan ini 2,-4. Terus kita kurangi dengan titik awal kita 3,5. Jadi nanti translasi kita yaitu 2 kurang -3, -1, -4 kurang -5 yaitu -9. Jadi inilah translasinya -1, -9 ini artinya 1 langkah ke kiri. Negatif itu artinya 1 langkah ke kiri, dan -9 itu artinya 9 langkah ke bawah. Jadi tanda negatif menunjukkan arah ke kiri atau ke bawah. Jadi translasinya -1, -9. Berikutnya kita lihat contoh 4. Contoh 4. Jika garis Y sama dengan X tambah 5 ditranslasikan oleh T 2,3, tentukanlah persamaan bayangannya. Nah, sekarang kita cari nilai X aksen dan Y aksen masing-masing. Tadi kan X aksen itu sama dengan X tambah A. A kita ini ya, A, B. Nah, berarti sama dengan X tambah 2. Inilah X aksennya. Sekarang kita mau memindahkan mencari X. Berarti kita pindah ruaskan. Angka 2 berarti X aksen kurang 2 sama dengan X. Jadi X sama dengan X aksen kurang 2. Itulah persamaan kita untuk mencari X. Jadi X aksen sama dengan X kurang 2. Berikutnya Y aksen lagi. Y aksen itu sama dengan Y tambah B. Kita masukkan B-nya berarti Y tambah
3. Kita mencari X lagi, kita pindah ruaskan sama seperti tadi. Y berarti 3 pindah ruas ke kiri, berarti Y sama dengan Y aksen kurang 3. Nah, ini langsung ditukar, inilah dia. Jadi, X sama dengan aksen kurang 2, Y sama dengan Y aksen kurang 3. Sekarang persamaan tadi, yang Y sama dengan X tambah 5. Kita substitusi X dan Y dengan yang sudah kita temukan tadi. Di mana Y itu nanti kita tukar menjadi Y aksen kurang 3 sama dengan X-nya kita rubah menjadi yang dalam kotak ini ya. X aksen kurang 2 tambah 5. Sekarang kita pindahkan angka negatif 3 ke sebelah kanan, berarti Y aksen sama dengan X aksen kurang 2 tambah 5, negatif 3 pindah ke kanan, tentu tanda berubah menjadi positif nanti ya. Ini tambah 3. Kita sederhanakan, Y aksen sama dengan X aksen, negatif 2 tambah 5 tambah 3 berarti 8 kurang 2 yaitu tambah 6. Jadi inilah persamaannya, namun kita kembalikan bentuknya ke Y dan X. Aksennya kita hilangkan, jadi persamaan bayangannya nanti yaitu Y sama dengan X tambah 6. Inilah dia jawaban untuk contoh 4. Untuk kali ini kita bahas 4 contoh saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.